Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada video yang akan Ibu tayangkan, jadi kita akan saksikan bersama ya videonya. Keringat adalah pengingat. Bahwa kalah bukan saat untuk menyerah. Tapi untuk bangkit dan jadi juara. Dari video yang telah kita saksikan bersama, Ibu ingin bertanya, adakah dari kalian yang memperhatikan bahwa tubuh kita ini mengeluarkan sisa hasil metabolisme? Ada yang tahu contohnya seperti apa? Silakan. Izin menjawab, Bu. Contohnya kalau yang ada di video seperti kita mengeluarkan keringat ya, Bu. Ya, terima kasih Putri atas jawabannya. Benar, sesuai dengan video tadi, contoh hasil sisa metabolisme dari dalam tubuh kita itu adalah keringat ya. Kira-kira ada lagi yang ingin menjawab? Silakan. Seperti kita buang air kecil dan besar ya, Bu. Ya, Nana, terima kasih atas jawabannya ya. Ya, benar, contohnya seperti buang air besar dan buang air kecil ya. Oke, baik. Jadi, dalam tubuh manusia ini terdapat 3 proses pengeluaran. Seperti di slide yang Ibu tampilkan di sini, terdapat 3. Yang pertama itu ada defekasi. Nah, defekasi itu apa? Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan. Jadi, contohnya seperti yang telah Nana sampaikan ya, buang air besar berarti dalam bentuk feses ya. Yang kedua ada ekskresi ya. Jadi di sini merupakan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme seperti tadi keringat, kemudian ada urin ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sekresi. Sekresi ini adalah proses pengeluaran zat sisa yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi zat sisa itu akan digunakan lagi oleh tubuh untuk melakukan proses metabolisme. Contohnya seperti hormon dan juga enzim, seperti itu. Nah, hari ini kita akan fokus ke materi tentang sistem ekskresi. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan terkait indikator kompetensi apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi manusia. Kemudian, kita juga akan mempelajari bioproses yang terjadi pada sistem ekskresi. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang struktur jaringan penyusun organ dan tahapan proses sistem ekskresi pada organ hati, organ ginjal, kulit, paru-paru. Kemudian, kita juga akan mengkorelasikan struktur jaringan penyusun organ sistem ekskresi dengan bioproses pada sistem ekskresi manusia. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai kelainan yang terjadi atau penyakit apa saja yang menyerang sistem ekskresi pada manusia.
Berdasarkan yang telah kita bahas tadi, bahwa sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, ya. Contohnya seperti kita bernafas, kita mengeluarkan karbon dioksida, kemudian ada berkeringat dan juga mengeluarkan urin. Nah, ibu ingin bertanya, bagaimana jika zat sisa metabolisme ini tidak dikeluarkan oleh tubuh? Silakan, siapa yang ingin berpendapat? Akan menjadi racun ya, Bu? Baik, Putri, terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan. Ya, Bu, karena itu akan menjadi sampah dalam tubuh kita dan akan membahayakan organ dalam tubuh. Iya, Nana, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi seperti ini, jika kalian memiliki makanan yang kalian telah simpan berbulan-bulan dalam lemari, apa yang akan terjadi? Akan busuk kan? Nah, kalian akan mengeluarkannya dan membuangnya. Sama seperti sisa metabolisme kita. Dia akan menumpuk menjadi sampah jika tidak kita keluarkan. Nantinya malah akan mempengaruhi fungsi atau kerja dari organ lainnya, tidak hanya organ ekskresi seperti itu, yang nantinya akan malah mengakibatkan komplikasi bagi organ lainnya, ya. Oke, kita akan lanjut ke fungsi dari sistem ekskresi. Yang pertama adalah mempertahankan homeostatis. Yang kedua adalah membantu mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, yang tadi telah disampaikan ya, melindungi tubuh dari racun. Dan yang terakhir adalah menurunkan kadar zat metabolisme, ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ apa saja yang terdapat di sistem ekskresi. Yang pertama ada organ ginjal, kemudian ada organ kulit, ada hati, dan juga organ paru-paru. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai organ ginjal terlebih dahulu, ya. Manusia ini memiliki sepasang ginjal yang terletak di abdomen posterior, tepatnya di belakang rongga perut, sekitar pinggang, yang menempel pada dinding dorsal kiri dan kanan tulang belakang, seperti itu. Nah, dan terlihat ya bahwa kita ini memiliki ya sepasang di kiri dan kanan. Kemudian terdapat juga pembuluh darah ya yang berwarna merah dan berwarna biru ini. Nah, sebelum itu ada yang tahu tidak kalau ginjal sebelah kiri ini lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan? Karena apa? Karena di atas ginjal sebelah kanan ini terdapat organ hati, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke tadi pembuluh darah. Yang berwarna merah ini kita sebut sebagai arteri renalis, yang berfungsi untuk membawa oksigen menuju ginjal. Selanjutnya ada yang berwarna biru, ini merupakan vena renalis, yang fungsinya apa? Fungsinya membawa karbon dioksida dari ginjal menuju jantung, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari ginjal. Yang pertama ada pengeluaran zat sisa organik, yang kedua ada membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, seperti tadi ya, sisa metabolisme yang tidak dikeluarkan akan berubah menjadi racun ya. Selanjutnya ada pengaturan tekanan darah dan mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Kemudian juga ada mempertahankan keseimbangan asam basa atau keseimbangan pH dalam tubuh ya. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai ini, struktur ginjal ya. Struktur dari ginjal, jadi ginjal ini terdiri dari yang terluar kita sebut sebagai korteks ya atau kulit ginjal. Kemudian ada medula ya, ada medula. Nah, di antara struktur medula dan struktur korteks ini terdapat yang kita sebut sebagai nefron. Nah, nefron itu adalah unit struktural, unit fungsional yang terdapat dalam ginjal, yang nantinya merupakan tempat terjadinya atau tempat proses pembentukan urin, seperti itu ya.
Nah, medula ini yang berbentuk seperti piramid-piramid ini ya. Nah, kemudian ada pelvis yang berwarna putih ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan urin yang telah terbentuk atau urin sesungguhnya yang telah terbentuk yang nantinya akan dialirkan menuju ureter nih ya, akan dialirkan ke ureter seperti itu. Jadi yang telah terbentuk urinnya akan disimpan terlebih dahulu di pelvis ini seperti itu ya. Kemudian satu ginjal ini terdiri dari 1 juta nefron. Wah, sangat banyak sekali ya. Jadi kita harus menjaga ginjal kita agar bisa menjalankan fungsinya sebaik mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih gambar. Di sini ada yang tadi aku sebutkan, nefron. Nah, ini ketika nefron itu diperbesar, terdapat nih struktur-struktur lainnya ya. Yang pertama ini, jadi nefron itu terdiri dari 1 kapilar dan 1 tubular ya. 1 kapilar ini kita sebut sebagai badan Malpighi yang di dalamnya terdapat glomerulus nih yang berwarna merah ya. Di sini terjadi proses yang namanya filtrasi nanti ya. Nah, di glomerulus ini diselubungi oleh kapsula Bowman ya. Selanjutnya, selain itu ada tubulus contortus proximal. Di sini juga tempat terjadinya atau pembentukan dari urin itu sendiri. Nah, kemudian yang berlengkung ini kita sebut sebagai lengkung Henle ya. Kemudian ada tubulus contortus distal ya. Selanjutnya yang terakhir adalah tubulus collectivus yang mana itu akan menjadi tempat untuk mengumpulkan urin sesungguhnya yang nantinya akan dialirkan ke pelvis seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai proses yang terjadi di dalam ginjal. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait proses terbentuknya urin. Terdapat 3 proses. Yang pertama ada filtrasi, kedua ada reabsorpsi, yang ketiga ada augmentasi seperti itu. Untuk yang pertama ada filtrasi, sesuai dengan namanya itu artinya penyaringan. Nah, jadi filtrasi ini terjadi pada kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergulung-gulung di dalam kapsula Bowman. Nah, pada glomerulus ini terdapat sel-sel endotelium sehingga mempermudah terjadinya penyaringan itu sendiri. Nah, kemudian pada membran kapiler glomerulus ini adalah membran yang lebih permeabel dari kapiler lain di dalam tubuh, sehingga filtrasi ini akan berjalan dengan cepat. Kemudian selain itu juga tekanan dalam glomerulus ini lebih tinggi, jadi lebih mudah terjadinya proses penyaringan seperti itu. Nah, hasil dari proses filtrasi ini adalah urin primer ya. Jadi apa saja sih zat-zat yang disaring? Zat yang disaring itu ada glukosa, ada asam amino, kemudian ada urea, ada garam, kemudian ada kalium, klorida, seperti itu ya. Nah, jadi dalam proses filtrasi ini, sel-sel darah merah dan protein itu tidak akan terfilter di glomerulus. Oke, Bu ambil contoh protein ya. Protein ini kan molekulnya tergolong makro ya, makromolekul. Jadi dia ini tidak akan masuk ke tahap selanjutnya atau ke struktur tubulus contortus proximal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke proses reabsorpsi ya. Sesuai dengan namanya, re artinya kembali, absorpsi itu berarti penyerapan, jadi artinya penyerapan kembali. Nah, jadi di dalam tubulus ini terjadi penyerapan bahan-bahan yang masih dibutuhkan oleh tubuh ya, antara lain ada air, ada glukosa, kemudian ada asam amino dan ion-ion anorganik lainnya seperti itu. Nah, bahan-bahan yang tadi masih dibutuhkan oleh tubuh itu akan dikembalikan
akan dikembalikan melalui pembuluh darah di sekeliling tubulus seperti itu. Nah, jadi yang terbentuk dari proses reabsorpsi ini adalah urin sekunder seperti itu. Nah, kemudian fungsi utama dari reabsorpsi ini adalah untuk mempertahankan komposisi air serta garam dalam cairan tubuh seperti itu ya. Kemudian dari reabsorpsi ini kita lanjut, ada namanya lengkung Henle ya. Lengkung Henle di sini ada yang menurun dan juga ada yang naik gitu ya, ada yang naik strukturnya. Jadi lengkung Henle yang menurun ini lebih permeabel terhadap air ya, strukturnya lebih permeabel terhadap air. Kemudian kalau yang menaik ini dia lebih permeabel terhadap NaCl seperti itu. Kemudian dari reabsorpsi kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ada augmentasi. Di sini augmentasi artinya penambahan. Di sini terbentuk di tubulus contortus distal ya. Di sini penambahannya apa saja? Terdapat penambahan seperti urobilin, kemudian ada NH4+, kemudian juga ada urea. Jadi penambahan zat-zat inilah yang nantinya akan menimbulkan bau serta warna pada urin itu sendiri ya. Jadi hasil dari proses augmentasi ini adalah urin yang sesungguhnya yang akan nantinya kita keluarkan seperti itu ya. Selanjutnya ada tubulus collectivus. Jadi di sini terjadi pengumpulan gitu ya, pengumpulan dari urin yang selanjutnya nanti akan dialirkan ke pelvis seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama ada ADH atau antidiuretik hormon. Jadi hormon ini tuh diproduksi atau dihasilkan di kelenjar hipotalamus di otak, kemudian disimpan di pituitari posterior. Fungsinya apa? Hormon ini tuh berfungsi untuk mengatur jumlah cairan dan volume dari urin seperti itu. Contohnya seperti kita sedang berkeringat ya. Saat kita berkeringat itu akan terjadi peningkatan osmolaritas sehingga akan mengakibatkan ADH itu semakin banyak dilepaskan dalam darah gitu ya. Nah, akibatnya akan mempengaruhi proses reabsorpsi dan permeabilitas dari tubulus seperti itu. Kemudian ada yang kedua zat diuretik. Zat diuretik ini contohnya seperti kopi, teh, kemudian alkohol ya. Jadi di sini tuh zat ini akan menghambat reabsorpsi ion Na+. Akibatnya ADH berkurang sehingga reabsorpsi air ini terhambat ya, sehingga mengakibatkan volume urin ini akan bertambah. Jadi kalau kita habis minum teh itu pasti akan sering mengeluarkan urin ya, jadi lebih banyak gitu urinnya. Kemudian ada suhu. Nah, di sini ada yang tahu apa pengaruh suhu terhadap volume urin? Silakan, ada yang tahu? Silakan dijawab. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Seperti saat di puncak kita terasa ingin buang air kecil terus ya Bu. Baik Nana, terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau misalnya sedang di puncak gitu ya, sedang dingin, jadi frekuensi buang air kecil juga lebih sering ya, seperti itu. Nah, jadi ketika suhu udara itu panas ya, respirasi sel itu juga akan meningkat sehingga akan dikeluarkan cairan itu melalui keringat ya. Jadi volume urin itu akan berkurang karena cairannya juga udah keluar melalui keringat kita seperti itu. Nah, beda dengan saat suhu itu dingin suhu itu dingin atau suhu rendah, respirasi selnya akan menurun sehingga cairan dalam tubuhnya juga akan meningkat atau volume air dalam tubuh juga meningkat. Jadinya kita akan lebih sering untuk melakukan buang air kecil ya, jadi volume urin juga akan bertambah seperti itu. Nah, yang terakhir ada jumlah air atau
akhirnya akan mempengaruhi banyaknya dari volume urin yang kita keluarkan, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai organ ekskresi selanjutnya, yaitu organ kulit. Seperti yang kalian tahu bahwa kulit merupakan organ pelindung terluar dari tubuh. Nah, kemudian untuk struktur kulit ini terdiri dari 3 lapisan ya. Yang pertama ada lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis. Nah, yang ketiga ada lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai lapisan epidermis terlebih dahulu. Jadi dalam lapisan epidermis terdapat beberapa lapisan lagi. Nah, yang pertama ini ada lapisan stratum corneum atau lapisan sel kulit mati. Jadi ketika kulit kalian mengelupas, nah itu berarti lapisan stratum corneumnya. Nah, kemudian ada lapisan stratum granulosum. Nah, ini yang membedakan warna kulit dari setiap manusia gitu. Jadi ada yang berwarna putih, ada yang sawo matang, atau ada yang coklat. Nah, karena di stratum granulosum ini terdapat pigmen ya. Jadi ini yang menentukan warna kulit dari seseorang. Selanjutnya ada stratum germinativum atau ini adalah lapisan pembentuk sel-sel baru ya. Jadi kalau misalnya ada sel yang terluka atau apa, jadi regenerasinya itu dari lapisan stratum germinativum. Nah, selanjutnya ada stratum lucidum. Nah, jadi ini adalah lapisan yang tidak memiliki pigmen, seperti itu. Selanjutnya ada lapisan spinosum atau dari katanya aja spina. Ada yang tahu berarti apa? Ya, duri ya. Jadi lapisan spinosum itu adalah lapisan duri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas di lapisan dermis yang kedua. Di lapisan dermis ini banyak sekali terkandung pembuluh darah, kemudian ada syaraf, kemudian juga ada otot untuk menyangga akar rambut ya. Terus selanjutnya ada kelenjar minyak atau glandula sebacea. Nah, ada yang namanya juga kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Jadi ini yang merupakan organ ekskresi ya. Jadi ini merupakan organ ekskresi untuk mengeluarkan keringat, seperti itu. Nah, selanjutnya di kulit ini juga terdapat syaraf-syaraf yang mengatur khusus gitu ya, mengatur rangsangan dari luar. Contohnya kalau misalnya ada rangsangan tekanan, nah di sini ada reseptor saraf yang khusus namanya syaraf Pacini. Kemudian kalau misalnya panas ada syaraf Ruffini. Nah, kemudian untuk apalagi kalau dingin ini khusus yaitu Krause. Kemudian untuk sentuhan ada Meissner, jadi khusus gitu ya, tergantung rangsangannya apa gitu. Nah, selanjutnya ada lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Jadi di lapisan ini fungsinya itu untuk mengatur suhu, karena di sini banyak sekali lemak ya. Ada lapisan lemak di sini tuh banyak, yang berwarna kuning ini tuh lapisan lemak. Terus juga ada beberapa pembuluh darah, seperti itu. Jadi di sini fungsinya juga sebagai menyimpan cadangan makanan gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai proses pembentukan keringat ya. Jadi kan keringat itu atau keringat keluar itu ketika suhu tubuh itu kan meningkat gitu ya. Ketika kita merasa panas atau gerah itu kan akan mengeluarkan keringat. Jadi ketika panas suhu tubuh itu meningkat,
itu akan mempengaruhi atau akan menyebabkan pembuluh darah kita menjadi melebar. Nah, aktivitas dari pembuluh darah ini dikirimkan ke hipotalamus, itu hipotalamus di otak. Kemudian hipotalamus akan merespon dengan mensekresikan enzim gitu ya, akan mensekresikan enzim. Nah, enzim ini akan menstimulus kerja dari kelenjar keringat seperti itu untuk mengambil sel garam dan sisa metabolisme dalam pembuluh darah. Nah, sehingga ini akan membuat kulit itu akan membuka pori-porinya ya. Nah, itu akan sehingga akan keluar yang namanya keringat, akan terbentuklah keringat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dari kulit ya. Untuk fungsi dari kulit itu yang pertama, kira-kira ada yang tahu untuk apa fungsi kulit itu? Ya, langsung kita lihat aja ya di slide ibu. Jadi fungsi yang pertama itu dari kulit adalah sebagai alat ekskresi keringat. Selanjutnya sebagai tadi pertahanan terluar tubuh dari lingkungan gitu ya. Jadi melindungi tubuh dari misalnya dari sinar UV gitu ya. Jadi melindungi tubuh atau dari gesekan luar gitu ya, atau dari gesekan luar. Nah, seperti itu. Kemudian juga dia sebagai pengatur suhu ya, pengaturan suhu dan pengeluaran cairan tubuh tadi. Nah, sebagai tempat penyimpanan cadangan lemak, karena di lapisan subkutan atau di lapisan hipodermis terdapat lapisan lemak ya. Selanjutnya adalah membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari seperti itu. Nah, produksi keringat yang kita hasilkan itu setiap orang berbeda ya. Jadi tergantung apa? Tergantung seperti aktivitas tubuh ya kan. Jadi akan beda nih produksi keringat dari orang yang biasanya kerja di luar atau bekerja di luar ruangan dengan orang yang bekerja di dalam ruangan misalnya seperti itu. Nah, juga akan berpengaruh jika kondisi kesehatan kita ya. Jadi itu akan ketika kita kondisi kesehatannya itu menurun, misalnya seperti demam, itu kan kita akan lebih sering berkeringat gitu ya. Nah, kemudian ketika suhu juga mempengaruhi produksi keringat dari seseorang. Kemudian juga ada usia itu juga akan mempengaruhi produksi keringat seseorang seperti itu. Nah, hari ini materi ibu sudah selesai. Untuk hari ini kita membahas tentang alat ekskresi ginjal dan juga kulit ya. Untuk selanjutnya kalian silakan mengerjakan tugas di LKPD yang sebelumnya telah ibu berikan. Tolong dikerjakan secara berkelompok ya. Kalian diskusikan jawabannya. Nanti untuk hasil diskusinya kalian presentasikan ya. Jadi setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya seperti itu. Kemudian untuk pengerjaannya ibu berikan waktu 15 menit untuk pengerjaannya ya. Silakan kalian mulai secara berkelompok. Ibu tunggu 15 menit untuk pengerjaannya ya. Silakan. Baik, waktunya habis untuk mengerjakan LKPD. Sekarang perwakilan kelompok 1 siapa? Silakan jawab. Putri ya? Oke, silakan Putri jawab pertanyaannya. Ibu, dari hasil diskusi kelompok 1, struktur dari yang terluar ada kapsul fibrous, cortex, medula, calyx, pelvis, artery renalis, vena renalis, dan ureter. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Benar, untuk bagian-bagian ginjalnya ini sudah sesuai nama-namanya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kelompok
2, siapa perwakilan kelompok 2? Silakan. Untuk yang nomor 1, pori-pori fungsinya sebagai tempat keluarnya keringat di kulit. Untuk yang nomor 2, kelenjar minyak fungsinya untuk meminyaki kulit dan rambut agar tetap lembab. Untuk yang nomor 3, pembuluh darah fungsinya untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian kulit. Untuk yang nomor 4, kelenjar keringat fungsinya untuk mengeluarkan keringat sehingga tubuh tetap stabil. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 atas jawabannya terkait soalnya ini mengenai struktur kulit ya, mengenai struktur kulit. Pertama ini ada pori-pori, kemudian nomor 2 ini ada kelenjar minyak atau glandula sebasea. Nah, yang ketiga ini ada pembuluh darah. Nah, yang keempat ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera, seperti itu. Terima kasih ya untuk setiap perwakilan kelompok yang telah menjawab dengan benar. Ibu harap kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih juga telah berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran hari ini. Untuk tugas berikutnya, untuk tugas minggu depan, Ibu harap kalian membaca terlebih dahulu mengenai organ sekresi paru-paru dan juga hati. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita diskusikan mengenai organ tersebut ya, karena waktunya sudah habis, maka Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Selamat istirahat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu.